Iya, shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Sahur, sahur, sahur. Selamat pagi Abuna. Salam, selamat pagi Abuna. Jadi ingat zaman dulu ya kalau dibangunin pagi-pagi pada saat di perjalanan lagi menuju ke mana tuh biasanya? Ke tempat-tempat yang jauh gitu ya, langsung kita dibangunin. Ayo sahur, sahur gitu ya. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih. Kita semua boleh berkumpul hari ini dalam eh, keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun oleh karena belas kasih setia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Akan boleh katakan amin. Amin. Ya, saudara, kita akan saya belum bisa buka kamera supaya bisa untuk tayangkan lagu yang akan kita gunakan sebagai contohnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, selamat untuk menikmati dan mendengar Tuhan. Matikan dulu sebentar. Sebagai panduan untuk Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan pujian penyembahan yang akan dibawakan ya. Untuk itu saudara jangan lupa catatannya ya, karena hari ini tepat kita selesai satu perikop, sehingga sisa ayat yang akan kita baca ini akan kita pastikan untuk bisa memperlengkapi pekan ini ya saudara ya. Untuk itu coba kita beri tepuk tangan sama-sama bagi sukacita yang Tuhan berikan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kecupan yang hangat dari Roh Kudus pastinya untuk kita semua yang pagi hari ini boleh datang mencari wajah Tuhan dan segala kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada kita yang sepakat dan beriman sama-sama. Katakan amin. Untuk itu saya akan mulai berikan contoh lagu yang akan kita pakai sebagai pujian berikut ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagi yang namanya saya sebut, saya sapa, lalu kemudian Anda memang berkesempatan membuka kamera, cukup lambaikan tangan dan berikan senyuman yang hangat ya. Shalom untuk Abuni Kartika yang pastinya sedang menjalankan tugas sambil mengikuti BW, karena terkadang harus ada situasi-situasi seperti itu ya. Karena sebagai bagian dari tanggung jawab seorang ibu yang mempersiapkan kebutuhan anak-anaknya ya, tetapi masih mengusahakan untuk bisa mengikuti BW di sela kesibukan. Dan juga seperti Bu Helmi kemarin. Shalom Bu Helmi, apakah Bu Helmi ada hari ini? Ya, Bu Helmi juga semalam telepon saya, saya telepon Bu Helmi juga kemarin juga. Bu Helmi juga ada hubungi Abuni dan berkesaksian bahwa ketika sebelum mengikuti BW, beliau itu 13 kali ke kamar mandi, lalu kemudian beliau tetap mengusahakan ikut BW. Saat ikut BW tidak terjadi apa-apa. Setelah ikut BW beliau langsung masuk ke UGD diinfus, tetapi puji Tuhan oleh karena kemurahan kasih Tuhan, dokter menyatakan tidak terjadi apa-apa, sehingga tidak sampai 1 hari beliau sudah kembali pulang ke rumah. Dan hari ini tadi malam sudah keadaannya, situasinya, suaranya sudah kembali normal. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Ya, juga shalom untuk Ibu Acen, salam untuk Ibu Diana, dan juga untuk Ibu Dora dan Ibu Duma Siburian. Shalom Ibu. Juga shalom untuk Pak Hendri, Pak Jusman dan Bu Nancy, juga untuk Ibu Lani ya, Ibu Leli Kristiani, Ibu Linda, Ibu Lingga, Pak Mardani Tampu Bolon. Yang terkasih Pak Musa Lembang, shalom, makin sehat ya Pak ya, tetap bersemangat. Juga untuk Pak Musa Lembang, juga untuk Bu Marta terkasih, Bu Risma juga, Ibu Sekar, juga Ibu Sinai. Bagaimana kabar cucu Ibu Sinai? Salam dari kami dan pastinya doa kami menyertai selalu. Dan juga Pak Yosep dan juga semua sahabat Worshipers yang mengikuti melalui YouTube channel ini, karena pengajaran di BW memberikan sebuah panduan. Tentu saja itu adalah kabar yang sukacita. Untuk itu kita akan jelang apa yang menjadi panduan kita hari ini. Bukan hanya sekedar belajar firman Tuhan, tetapi juga kita menjadi pelaku firman. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa saudara. Mari kita berdoa sama-sama.
Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Kami berkumpul dan bersehati pagi hari ini, kami memuji menyembah-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan, kemurahan yang telah Engkau nyatakan. Dalam nama Yesus, kami sungguh bersuka cita pagi hari ini. Dan biarlah sukacita ini hanya tetap ada jikalau kami terus mengharapkan pertolongan dan juga keberseraan kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya sukacita ini hanya datang daripada-Mu. Itulah sukacita kami yang sejati. Mari yang sepakat dan beriman sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya juga mau tepuk tangan ya. Oke, Bapak Ibu dan saudara terkasih, sebelum kita menaikkan pujian ya, Abuna ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita buka dulu di Ezra pasal yang ke-6. Kemarin kita belajar bagaimana sukacita atau sukaria ya. Jadi nggak ada masalah. Sekali lagi, jikalau Abuna yang di Alkitab saya tulisannya bukan sukacita, sukaria, nggak masalah. Kan artinya sama ya. Jadi jangan kita mempermasalahkan mengenai terjemahan. Terjemahan baru yang kedua ini yang lebih benar daripada terjemahan baru yang pertama. Menurut saya jangan ya. Karena segala penterjemahan Alkitab dari kali pertama Alkitab itu dicetak dan diterjemahkan adalah benar adanya. Hanya memang seiring dengan waktu tentu ada perkembangan mengenai pengetahuan dan kajian ya, tetapi tidak menggeser arti sesungguhnya. Jadi nggak masalah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Alkitab lamanya langsung disimpan, lalu kemudian nanti deh tunggu Alkitab yang dibelikan oleh cucu saya atau anak saya yang baru, katanya udah ada yang lebih baru lagi, lebih sempurna. Tidak. Karena firman Tuhan adalah yang maha sempurna. Apapun jenis kata yang dibuat sebagai terjemahannya, yang terpenting adalah pesan Tuhan itu kita lakukan. Karena kalau kita hanya belajar saja tapi tidak melakukan, di mana kesempurnaan itu ada kita terima. Setuju katakan amin. Ya, untuk itu kita belajar setiap pagi. Dan kita belajar bukan hanya sekedar belajar, tapi supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah saudara, harapan Abuna adalah apa yang disajikan di Be Worshipers ini bisa membantu ya, membantu Bapak Ibu memahami firman Tuhan. Untuk itu kita buka Ezra pasal yang ke-6. Kemarin kita sudah bahas ayat yang ke-16. Sekarang kita langsung ke ayat yang ke-17. Tapi nggak ada masalah ya, kita baca dari ayat 16 deh supaya lebih lengkap ya. Ezra 6 ayat 16. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu
lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan pembangunan rumah Allah, yakni Allah Israel. Haleluya, katakan haleluya, Tuhanku dahsyat. Haleluya, Tuhanku dahsyat ya. Nah, apa yang menjadi makna kajian baik secara teologis maupun secara practically supaya kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebelum kita jelang, mari kita puji Dia, saudara. Sebagaimana apa yang sudah Abuna sampaikan tadi dan share tadi, mari kita puji Tuhan. Boleh sama-sama letakkan tangan di dada, saudara. Katakan langsung, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita, sumber sukacita. Katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, kesesakan, Kau sangat terbukti. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, menolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan hanya ada di dalam-Mu. Kaulah Yesus sukacitaku, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya ya. Ya, saudaraku yang terkasih,
Jadi demikian ya yang menjadi pesan Allah untuk kita pada hari ini. Yaitu apa saudara? Yang pertama adalah dedikasi. Ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian bahwa dedikasi itu adalah penting saudara. Mendedikasikan ya, mempersembahkan. Kalau kita memberikan persembahan karena kita sudah bersuka cita, itu adalah hal yang lumrah. Tetapi ketika kita mempersembahkan sampai kita mendapatkan sukacita yang sesungguhnya, itu yang menjadi persembahan yang sempurna. Ya. Maksudnya apa saudara? Kita bisa lihat sepanjang minggu ini, Ezra pasal yang ke-6, tekanan demi tekanan, persoalan demi persoalan, datang silih berganti. Tetapi mereka semua sepakat, mulai dari segala jabatan, mulai dari imam-imam, lalu kemudian para tua-tua, belum lagi para generasi muda, semuanya sepakat. Sepakat dalam mengerjakan apa yang dikatakan pembangunan bait suci. Tentu ada puing-puing yang harus diambil. Tentu ada batu yang disusun. Tentu ada banyak sekali yang harus berjibaku untuk mengangkat beban yang begitu berat. Lalu kemudian yang satu memapah dan juga membantu yang lainnya. Tetapi mereka tetap mengerjakan dengan sukacita penuh. Memang tidak diluapkan sukacita itu, tetapi itu terpancar dari semangat saudara. Ya, mereka seperti mentahbiskan diri mereka. Hari mereka itu adalah sebuah pentahbisan bagi Allah. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi kata kunci pada hari ini supaya kita tidak lupa bahwa kalau kita bangun hari ini, bangun pagi, itu kita buka apa? Buka hati atau buka HP? Kalau buka HP untuk ikut doa pagi wajar karena kita menggunakan media. Tetapi kalau buka HP untuk cari tahu kabar, ya sesungguhnya itu belum dedikasi penuh. Sesungguhnya kita masih bergantung sebagai orang yang bersukacita jikalau apa yang kita usahakan, kita bangun itu sukses dan berhasil. Sesungguhnya ketika kita bersukacita saat kita mendapat kabar dari dokter bahwa selamat ya Pak, selamat ya Bu, kami nyatakan sembuh total, baru bersukacita. Akan tetapi tantangannya adalah yang menjadi kerinduan Allah untuk saudara dan saya alami pertumbuhan adalah, masihkah engkau bersukacita sekalipun engkau belum mengekspresikan secara penuh, tetapi dengan kita membuka hati, kita mencari wajah Tuhan, kita sedang menyiapkan diri untuk apa? Untuk pentahbisan hidup kita, pendedikasian diri kita, saudara. Ya, karena ketika kita memulai hari, ya, kemarin saya sebutkan pentahbisan itu apa, saudara? Dalam bahasa Ibrani, ya, Hanukah, ya, akar katanya adalah Hanach, ya. Hanukah adalah perayaan, ya. Tapi merayakannya adalah Hanach, raya, ya. Dedikasi, mendedikasikan. Dedikasinya itu adalah Hanach. Ini adalah sesuatu yang intinya ketika saya mulai sesuatu dengan saya mendedikasikan nafas saya, hari saya sebelum saya bekerja. Ya. Kalau orang kan rata-rata saya dedikasikan pekerjaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan ingatkan nih, begitu kita bangun, nafas itu kita hirup, nah kita dedikasikan untuk apa? Untuk siapa? Mari kita dedikasikan untuk Allah. Berarti apa? Mengucap syukurlah ketika kita sedang diberikan kesempatan masih bangun pagi, lalu diberikan nafas kehidupan, ya. Ini bukan bicara mengenai pembangunan fisik kita, menunggu kabar baik apakah saya sudah sembuh total atau belum. Tetapi ini adalah sebuah tindakan sakral kembali kepada kehidupan yang sepenuhnya di dalam Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Sehingga saudara, sukariakah, sukacitakah, ini bukan sekedar kegembiraan rohani. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal.
Ya, kalau perayaan Natal OIC dan BW yang dilaksanakan di RAP lantai 26 Pakuwon Tower, tanggal berapa saudara? Betul, tanggal 14 Desember. Jam berapa? Ya sekitar jam 10, jam 11. Ya. Itu perayaan, itulah Hanukahnya kita. Akan tetapi bagaimana jikalau sebelum itu ada persoalan-persoalan, ada hal-hal yang bisa mempengaruhi sesuatu di dalam diri kita ini. Nah, yang menjadi akar atau modal dasar supaya kita sanggup untuk mendedikasikan setiap hari. Ya, jadi nggak cuma Senin kita dedikasikan karena kita lagi enak, nyaman, lalu kemudian Selasa enggak, Rabunya iya. Tetapi setiap hari, bahkan nanti kayak besok nih, besok pun kita mendedikasikan hari kita untuk Tuhan. Sekalipun BW-nya secara technically tidak ada, ya, karena BW cuma Senin sampai Jumat melalui Zoom, tapi kan Sabtu dan Minggu adalah pembuktian Anda mampu mendedikasikan apa yang selama ini Anda dapatkan sebagai panduan dan pengajaran. Sehingga nanti hari Senin kita bisa saling berbagi kesaksian, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi terobosan, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti halnya ketika ada kesaksian-kesaksian itu muncul, kenapa? Karena ia benar-benar melakukan sebuah yang namanya apa? Dedikasi. Ya, sebagai contoh praktis saja seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Bagaimana ketika walaupun sakit tapi saya masih usahakan Abuna, ya, dari Bu Elmi sampaikan bersaksi tadi. Jadi bukan karena saya mencari apa, enggak, tapi saya belajar dari Abuna. Abu ini kalau misal masih bisa, ya saya coba ikuti gitu. Dan memang pada saat ikut itu benar-benar tiba-tiba tidak ada masalah. Walaupun setelah itu akhir malah justru diinfus. Tapi yang saya bersyukur adalah beliau tidak meresponi dengan cara yang pada umumnya kan apa? Udah ikut cari wajah Tuhan, bukannya tambah sembuh malah diinfus. Biasanya kan begitu. Tapi beliau ingat apa yang kami sampaikan, bahwa ikuti saja apa maunya Tuhan. Ya. Dan itu yang terjadi, saudara. Nah, inilah yang harus menjadi bagian yang nyata di dalam diri kita ini, Bapak Ibu, bahwa sukacita sejati itu bukan berdasarkan keberhasilan tindakan manusia, baik di luar kita maupun di dalam kita. Tetapi itu oleh karena apa? Kesadaran bahwa ketika aku mendedikasikan hidupku, hariku, air mataku, sukacitaku, sampai nanti aku bisa merayakan bersama saudara-saudari seiman. Ya. Karena apa? Karena ketika kita beribadah, ketika kita menjadi orang-orang yang datang beribadah, sesungguhnya yang dipertanyakan adalah selama kita ibadah, selama kita kenal Tuhan, sudahkah Tuhan, sudahkah kita benar-benar merasakan bagaimana Tuhan itu mengubah hati kita? Ya. Bagaimana Tuhan mengubah hati kita dan membalikkan hati kita? Tentu membalikkan hati ini sama seperti halnya ketika Tuhan membalikkan hati Raja Asyur. Di ayat yang terakhir 22, ia telah memalingkan hati Raja negeri Asyur, ya. Membalikkan, ya. Itu dalam bahasa Ibrani dikatakan Hesep Leb. Hesep Leb itu adalah membalikkan. Jadi saya percaya, saudara, kalau kita diberikan rahasia seperti ini, berarti hari ini kiranya Tuhan akan mengizinkan saudara dan saya mengalami dan melihat dan menyaksikan bagaimana Allah yang kita cari setiap pagi, bagaimana Allah yang kita sembah setiap hari, Allah yang hidup namanya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Sang Emmanuel, Sang Mesias, Yeshua HaMashiach itu benar-benar mampu untuk menyatakan bahwa ia sanggup membalikan keadaan dari yang sakit menjadi sembuh, yang terluka menjadi pulih, bahkan yang berantakan menjadi tersusun kembali. Dan kita sabar dalam melihat bagaimana proses pembalikan keadaan itu. Karena hati Raja negeri Asyur saja bisa dibalikan, apalagi keadaan kita yang adalah umat Tuhan yang bergantung bukan hanya kepada
bukan bergantung kepada lingkungan, keadaan politik atau apa, tetapi bergantung kepada sepenuhnya kuasa Allah. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. Jadi saudara, secara keseluruhan saya tutup ya. Ezra pasal 6 ini bicara mengenai apa? Goalnya. Kalau kita mengerjakan berdasarkan tuntunan bukan tuntutan, maka sekalipun kita belum menerima gaji, kita tidak akan ngomel-ngomel kalau orang kerja. Kita belum terima komisi, kita tidak akan merasa menyesal ngapain kerja di sini capek-capek kayak kuli. Nggak ada tuh yang namanya gerutu-gerutu. Perjuangan demi perjuangan bagaimana mempertahankan mahligai rumah tangga. Perjuangan demi perjuangan bagaimana menjadi anak muda yang militan, yang beda dengan yang lain. Bahkan dianggap sok suci lah, sok kudus dan sok pintar dan lain sebagainya. Itu tidak akan menggugah prinsip anak muda sebagai anak muda yang militan, tapi justru akan semakin getol. Karena ini yang terjadi, saudara. Kita belajar, semakin besar tekanan itu, semakin rajinlah dan semakin giatlah dan semakin dikerjakanlah apa yang menjadi proyeknya Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, jadi proyek Tuhan itu apa? Bagaimana saya bisa tahu proyek Tuhan? Saudaraku yang terkasih, kalau ada pergumulan di dalam dirimu, dan pergumulan itu sampai hari ini, engkau melihat, sepertinya Tuhan belum jawab nih. Itulah proyek Tuhan yang sedang dan harus kau kerjakan hari ini. Itulah proyek yang harus kau bangun. Sampai pokok doa itu Tuhan jawab. Dan kita punya proyek Tuhan masing-masing berbeda. Saya pun juga punya proyek Tuhan yang belum selesai. Tetapi saya harus terus mengatakan bahwa gak ada masalah. Toh setiap minggu saya bisa merayakan bersama dengan saudara-saudari seiman. Senin sampai Sabtu adalah perjuangan, adalah pengerjaan proyeknya Tuhan. Jadi kita bisa merayakan baik setelah atau sebelum terjadi pemulihan. Karena apa, saudara? Karena ketika kita kembali menyerahkan diri, mempersembahkan Hanukah, karena kita punya prinsip Hanah itu ada di dalam diri kita, maka janji Tuhan adalah Tuhan memperdamaikan kita. Ada akar kata dikatakan kapar, ya. Bukan terkapar, saudara. Kapar itu adalah diperdamaikan atau dipulihkan. Saya percaya kita semua pasti akan mengalami pemulihan. Pemulihan yang kita alami sekarang ini itu belum apa-apa, sebab proyeknya belum selesai kan. Doanya belum dijawab kan. Tapi lihat bagaimana doa itu belum dijawab, tetapi Tuhan selalu memulihkan keadaan-keadaan kita dalam perjalanan proyek itu sampai itu berhasil. Jadi tidak lain tidak bukan Dia layak untuk selalu dimuliakan dan diprioritaskan. Haleluya. Sebab Dialah Allah yang apa, saudara? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Mari pejamkan mata, letakkan tangan di dada, kita berdoa. Kami bersyukur atas sukacita yang selalu Engkau sediakan. Bahkan ketika pokok doa dan pergumulan kami belum terjawab, inilah proyek yang harus kami kerjakan dan harus kami bangun. Ajari kami untuk tetap giat, bersyukur dalam segala keadaan baik maupun keadaan buruk. Sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu hadir. Hamba berdoa Engkau memulihkan setiap luka-luka, supaya orang-orang dipulihkan itu bisa memuliakan-Mu Tuhan dengan hati yang utuh. Engkau menyembuhkan tubuh yang sakit dan lemah, supaya ketika sehat, tubuh yang sehat itu bisa didedikasikan untuk melayani Tuhan. Biarlah kami semua sadar bahwa Engkau tidak sekedar membangun kembali tembok yang runtuh, tetapi Engkau juga membangun dan membangkitkan kembali semangat yang patah, hati yang dulu hancur, kembali utuh, kembali pulih.
sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami berdoa bahwa sepekan ini apa yang kami pelajari membangun iman kami dan membangun semangat kami, membangkitkan kembali nilai-nilai kekristenan kami, agar kami benar-benar mendedikasikan hari demi hari adalah hari-hari pentahbisan kami untuk kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kami tetap bersuka cita sebab Engkaulah sumber sukacita kami ya Yesus, bukan atas keadaan ataupun dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang siap mendedikasikan hari-harimu untuk kebesaran proyeknya Tuhan yang terus akan kita kerjakan sampai pokok doa itu Tuhan jawab. Mari sama-sama kita buka tangan, arahkan hati kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah memberkati engkau dan melindungi engkau, dan inilah berkat yang sudah Allah sediakan bagimu. Terimalah. Tuhan memberkatimu dan menyinarimu dengan sinar kemuliaannya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kepastian dalam mengerjakan apa yang Tuhan izinkan untuk kau kerjakan sebagai tanggung jawabmu. Dan itulah proyek Tuhan, bukan proyekmu. Kiranya engkau tetap membangun, saling mendukung satu dengan yang lain, memberikan support dan memberikan keberserahan dirimu sampai proyek itu selesai. Dan percayalah, kalau Allah pernah membalikan raja negeri Asyur menyembah Allah Israel, maka hati-hati yang bengkok, maka pemikiran-pemikiran yang menyimpang, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kuasa Allah, maka engkau akan menerima berkat pemulihan itu. Hati yang bengkok diluruskan, pikiran yang menyimpang dipulihkan dan dikembalikan lagi. Demikianlah damai sejahtera itu akan kau terima sempurna. Dan inilah berkat yang Tuhan berikan kepadamu kemanapun engkau pergi. Tuhan akan buat engkau berhasil dan beruntung, sebab engkaulah pembawa berkat Allah. Dan bawalah berkat itu, nikmatilah berkat itu, dan jadikan berkat Allah sebagai alat berkat untuk memberkati banyak orang, namanya dipermuliakan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima berkat damai sejahtera, mari sama-sama katakan amin. Amin saudara, dedikasikan selalu hidupmu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bunda Aguni. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Amin. Abuna saya mau ngomong, minta doain untuk bulan ya Bunda. Matanya masih suka sakit-sakit, masih ada bintik-bintik. Di bagian sebelah mana, Bu? Belah kanan. Di sebelah kanan. Iya. Sebelah kanan ya. Oke, sebelum kita berpisah, bagi yang harus menjalankan tugas silakan. Enggak masalah, silakan. Tidak masalah ya. Tapi kalau ya, ya. Bagaimana keadaan Bu Cici Bosinai? Chelsea dan Chelsea sudah boleh pulang, tapi Feli masih harus istirahat di rumah sakit dulu. Oh, enggak. Karena hampir kemarin ya. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Chelsea ya. Berarti Chelsea diberikan kesempatan untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu kesembuhan yang Tuhan berikan. Kalau Feli masih ada di rumah sakit dulu ya. Iya. Nah, berarti tolong sampaikan kepada cucu Bu Feli itu kelas berapa Bu? Umur berapa? Feli masih 3 tahun, Chelsea 2 tahun. Masih kecil. Baik. Oke. Kita sudahi dulu supaya nggak terlalu panjang. Tapi jangan keluar dulu ya Bapak Ibu. Ya, kasih dada dulu sama-sama buat semuanya. Iya, oke. Belum selesai Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati. Haleluya, Bapak Surgawi, kami mau berdoa untuk Feli yang masih ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi anak ini. Engkau mengizinkan Chelsea lebih dulu mengalami kesembuhan, supaya Feli semakin semangat boleh melihat saudaranya Chelsea dipulihkan. Kiranya ketika Feli diajak berdoa oleh orang tuanya, dan Feli melihat bagaimana kesungguhan orang tuanya berserah kepada Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuat kuasa darah-Mu yang kudus, anak ini akan segera mengalami pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga sepakat ya Bapak untuk keadaan Ibu Lani yang saat ini ternyata masih terkadang di mata sebelah kanan itu terasa nyeri-nyeri seperti dicubit-cubit ya. Ada satu rasa yang seperti ditusuk-tusuk jarum, terkadang juga itu sangat mengganggu seperti kesemutan, apapun itu yang sedang dialami oleh Ibu Lani hari-hari ini. Mata adalah sebuah cara Tuhan untuk boleh melihat, kan adalah panca indera yang terutama. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kesetiaannya, ketertundukannya, dan ketaatannya, apa yang dialami oleh Ibu Lani, kami mau perkatakan, boleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka Ibu Lani diberi kekuatan penuh. Rasa itu tidak akan mengganggu apa yang sudah menjadi semangat dan prinsip hidupnya. Bahwa bagaimana beliau mendedikasikan setiap pagi untuk mencari kebenaran firman-Mu. Maka kami sangat percaya waktu Tuhanlah yang akan menyembuhkan mata ini. Dan cara Tuhan sendirilah yang akan memberikan pemulihan atas mata ini. Dan inilah salah satu cara bagaimana Ibu Lani boleh melihat karya-karya-Mu yang dahsyat dan ajaib. Hamba percaya Tuhan, rasa yang dirasakan di mata itu tidak mengganggunya. Bahkan baginya ini tidak masalah. Selama aku masih bisa baca Alkitab, selama aku masih bisa mengerti firman Tuhan, maka Tuhan sangat mengerti keadaanku. Hamba percaya Tuhan bahwa semangat Ibu Lani tidak akan pernah padam. Dan dari semangat itulah engkau boleh melihat bahwa engkau akan jadikan Ibu Lani sebagai teladan bagi keluarganya, bagi semua saudara-saudara imannya. Dan itulah cara Tuhan untuk menolongnya. Namun sebagai hamba-Mu Tuhan, hamba minta kesembuhan ilahi engkau limpahkan bagi Ibu Lani. Juga terjadi bagi Pak Musa Lembang. Pak Musa Lembang beriman, cukuplah Tuhan 12 kali ini kiranya sudah cukup. Tuhan berkata, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ya, itulah kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan kepadamu. Karena di dalam kelemahanmu engkau boleh melihat kuasaku akan semakin nyata sempurna engkau rasakan. Dan berbahagialah engkau Pak Musa Lembang, tetaplah bersemangat. Sungguhnya apa yang Tuhan rencanakan dalam waktunya adalah yang terbaik. Caranya adalah yang tersempurna. Kita tidak bisa memperkirakan bagaimana, tetapi kita bisa mendedikasikan setiap hari dan setiap hidup kita kepada Tuhan. Namun hamba perkatakan, Tuhan di hadapan engkau, Pak Musa, kiranya apa yang kau perkatakan dengan imanmu terjadi, Tuhan genapi. Sehingga engkau dinyatakan sembuh total dan tidak ada lagi yang harus kau kerjakan. Itulah pengharapan orang percaya, yaitu hamba-Mu ini ya Bapa. Hamba serahkan Feli, Bu Lani, dan juga Pak Musa sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang memulihkan. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Dan semua yang sakit yang ikut berdoa sama-sama bersama kami hari ini disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, katakan sama-sama, be worshippers apa saudara? Jangan kendor. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom, sampai jumpa di pasal berikutnya. Bye. Terima kasih Abuna, Abuni, sama-sama. Bapak, Ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye. Bye. Bye.